Mau masuk kali datang Belanda 3 orang menodong. Dibantai, iya. Desember 1947, pagi di Rawagede yang tenang berubah jadi lautan teror. Tentara kolonial mengepung, memisahkan keluarga dan menembak ratusan laki-laki tanpa ampun. Tanah Karawang hari itu basah oleh darah. Sejarah mencatatnya sebagai pembantaian Rawagede, salah satu luka terdalam dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Kini, kita menapak tilas jejak kelam itu. Bukan sekedar mengenang, tapi memastikan dunia tak pernah lupa. Berawal dari agresi militer Belanda pertama, perlawanan pejuang kemerdekaan mencuat dari berbagai daerah. Sebelum perjanjian Renville yang mengakhiri agresi, tentara Belanda melancarkan pembersihan terhadap tentara dan laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Alhamdulillah. Setidaknya ada 130.000 personil yang diturunkan di seluruh wilayah Nusantara. Di Jawa Barat sendiri mereka mengirim divisi 7 Desember ke wilayah Bekasi dan Karawang. Kawasan Rawagede yang kini bernama Desa Balongsari inilah lokasi para pejuang membangun pertahanan dan bersembunyi. Dalam operasinya mereka khusus memburu Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Siliwangi, yang kemudian menjadi Komandan Batalion Taji Malela atau Brigade 2 Divisi Siliwangi. Tak kena apa. Dia kalau ada markas Belanda 8 orang, 9 orang seperti di Cikampek. Diserang sama dia. Oh, Lukas ini Lukas. Iya, Tario. sendiri. Kalau ditembak nggak kena dia mah. Oke. Belanda nembak 2 juga nggak kena. Tapi Belanda satu-satu mati semua. Itulah paling diitukan oleh Belanda. Makanya dicari sama Belanda. Betul. Dan dia berarti kesini berarti. Sewaktu sepulang dari Cikampek, diubur-ubur kemana bulan-bulan nggak ada, dia mampir di Rawagede bergabung dengan markas gabungan para pejuang di sini. Kebencian Belanda terhadap Kapten Lukas memang sudah memuncak sampai ke ubun-ubun. Lukas seringkali menyabotase kereta yang membawa senjata Belanda dan langsung kabur tanpa jejak. Belanda pun tak segan-segan menyewa mata-mata dan mengeluarkan uang ribuan gulden untuk informasi tentang keberadaan Lukas. Lokasi Rawagede pun disinyalir adalah hasil informasi mata-mata Belanda. 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Mereka lalu memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Sebuah patung di kompleks Taman Makam Pahlawan Rawagede menggambarkan korban dari kebengisan Belanda saat itu. Nah ini Atung ini, waktu rumahnya didatengin Belanda digedor suruh keluar karena rumahnya panggung gitu ya betul ya, nggak keluar dibakar rumahnya. Ada 4 orang dalam, ibunya, bapaknya Atung dan Adul kakaknya 17 gitu. Begitu udah mau habis, loncat ini berdua ke sebelah kiri, bapaknya dan ibunya ke kanan larinya gitu ya. Tapi Atung dan Adul lari ke kiri terus ke selatan, ada kali. Dia mau ngumpet di kali. Atung mah bajunya masih dipakai, celana pendek. Adul mah udah dibuka bajunya, celana pendek. Mau masuk kali datang Belanda 3 orang menodong. Langsung berangkulan. Dibantai, iya. Di pinggir kali. Mereka yang tak melawan diperintahkan untuk berdiri berjejer. Masing-masing ditanya keberadaan pejuang di Rawagede. Tapi tak satu pun yang membuka mulut. Rentetan senapan mesin pun menyalak, merobohkan nyaris semua penduduk laki-laki Rawagede. Tempat kita berdiri adalah lokasi di mana banyaknya pembantaian Pak. Iya, di sini satu itu 30 dijajarkan di sana. Dijajarkan Iya. semua orang. Jadi istilahnya Belanda tuh kalau nembak supaya jatuh ke kali. Oh, berarti mereka ngadep sana, Iya. dijajarin, ditanya dulu Pak, betul. apa langsung di Itu mah sengaja langsung ditanya, "Di mana Pak Lukas?" "Sudah tahu, bantai berebe." Sebab dulu airnya sampai di sana jadi nggak jauh dengan kali langsung jatuh. Nah, itu yang 40 di sana dekat Pasar Radit, satu-satu ditanyanya. 2 meter sengaja dijajarin yang 40 orang.
Di mana Pak Lukas? Tidak tahu. Maksudnya nomor ini ditembak, mungkin nomor 2 bisa Saya jawab gitu ya. jawab. Kalau takut ditembak. Ternyata enggak. Ternyata semua daripada itu lebih baik ditembak, aku mati kan meureun gitu ya. Makanya takdung itu 40 kali jatuh ke air hanyut. Sejarah mencatat, setidaknya ada 431 korban tewas dieksekusi Belanda bahkan tanpa pengadilan. Tak hanya di desa Rawagede, Belanda juga menyisir kawasan lain termasuk stasiun. Para penumpang kereta dipaksa turun untuk kemudian diminta berjongkok lalu dieksekusi. Berdasarkan keterangan dari saksi, ada 62 jiwa melayang akibat kejahatan perang tentara Belanda. Ini dulunya jalan kereta api di sini stasiun kereta api Rawagede. Tapi Dari Rengas Dengklok ke Karawang tuh tengah-tengahnya di sini. di sini. Iya. Oke. Penumpang turun dijajarkan laki-lakinya di pinggir kali ini. Langsung Dibantai. Ya, ada keluarganya orang Pasir Awi, orang mana ya. Sekarang ada yang makamnya juga ada karena udah ketemu di itu. Pas dibantai oleh Belanda, bapaknya tertembak, dia begini. Jadi peluru yang tembus dari sini bapaknya nancep di punggung dia, Pak Sai. Masuk, karena udah masuk dulu ke badan Iya. bapaknya. Langsung nengkurap begini. Tapi yang 14 orang itu Belanda ditembakin satu-satu. Pak Sai juga dasar nasibnya bagus. Pas begini bukan badan yang kena, tangannya tembus. Ya, nah udah 1 jam 2 jam Belanda nggak ada, dia bangun langsung pulang ke rumah. Tahun 1969, atas desakan parlemen Belanda, pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh tentara kerajaan Belanda. Kemudian pada 2008, 9 janda korban menggugat pemerintah Belanda di pengadilan Den Haag. Proses ini memakan waktu 3 tahun, menghadirkan saksi, sejarawan, dan dokumen militer. Kesaksian para janda membeberkan bagaimana suami mereka diambil paksa dan dibunuh di hadapan mata mereka. Akhirnya, pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag memutuskan Belanda bertanggung jawab penuh atas pembantaian Rawagede. Negara itu diwajibkan meminta maaf secara resmi dan memberikan kompensasi finansial kepada para janda korban. Rawagede adalah luka, tapi juga peringatan. Di tanah ini, nyawa dibayar demi merah putih. Kita mengingat bukan untuk membenci, tapi agar sejarah tak pernah terulang. Seperti kata Khairil Anwar dalam Karawang Bekasi, kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi.